Sahabat saya Pro, mohon maaf ya karena mati lampu di studio kita eh, menjadikan komunikasi via udara dari studio kita ke pendengar sahabat saya Pro terputus beberapa menit ya, kami mohon maaf. Dan untuk hari ini edisi hari Jumat 14 Januari 2022 kita lanjutkan kajian kita dengan Ustadz UG. Tadi judulnya apa Ustadz? Begadang yang dibolehkan menurut Islam. Ya, begadang yang dibolehkan dalam Islam. Nah, ini dia lanjutan dari Ustadz UG mengenai pengajiannya. Tadi belum sempat disampaikan isinya Ustadz ya, baru pembuka. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, segala puji dan syukur kembali kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan segala apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan. Allah tidak berikan apa yang kita inginkan, tetapi Allah tahu mana yang kita butuhkan di dalam kehidupan. Maka oleh sebab itu, apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun yang kita nikmati dalam kehidupan, apapun yang kita terima dalam menjalani kehidupan, maka syukurilah apa adanya. Insya Allah dengan bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita hadiahkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah panutan dalam kehidupan, suri contoh tauladan yang baik, serta memberikan kita pedoman dan petunjuk dalam kehidupan. Apabila selalu kita pegang teguh dua petunjuk itu, maka selama-lamanya kita tidak akan pernah sesat, baik dalam menjalani kehidupan dunia sampai kepada kehidupan akhirat nantinya. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, berbicara masalah kehidupan, tentu berbagai al-ikhwal dan keadaan manusia yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana berusaha, dan Allah berikan pula waktu-waktu tertentu untuk istirahat. Makanya Allah menggambarkan salah satu kebesarannya itu menciptakan siangnya untuk berusaha dan malamnya untuk beristirahat. Kalau seandainya Allah ciptakan saja siang, maka bagaimana manusia bisa beristirahat? Kalau Allah ciptakan malam saja, bagaimana manusia bisa berusaha? Maka Allah menunjukkan salah satu kekuasaannya, ada siang, ada malam. Apalagi di negara Indonesia, negara yang sangat kita cintai, maka lama waktunya antara malam dengan siang itu sama. 12 jam siangnya, 12 jam pula malamnya. Mungkin ada perbedaan dengan negara-negara lain yang mungkin malamnya lebih panjang daripada siangnya, ataupun sebaliknya siangnya lebih lama daripada malamnya.
Tapi negara kita Indonesia antara siang dan malamnya sama lamanya, yaitu selama 12 jam siangnya, 12 jam pula malamnya. Maka pantas kita amat sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kesempatan istirahat dan kesempatan bekerja sama waktunya. Makanya ketika kita pandai melihat bagaimana kekuasaan Allah, kasih sayang Allah yang dilimpahkan kepada kehidupan kita, maka di situ akan tumbuh betapa luar biasanya Allah memberikan kesempatan kasih sayangnya kepada kita, apalagi kita rakyat Indonesia yang hidupnya dikelilingi dengan banyak sekali nikmat Allah. Maka ada sebab itu sebetulnya ketika Allah berikan atau Allah ciptakan siang dengan menerbitkan matahari di timur dan Allah tenggelamkan pula di barat, maka kesempatan siang itu gunakanlah sebaik-baiknya. Gunakanlah untuk berusaha dengan maksimal, bekerja dengan bekerja keras. Sebab kenapa? Rasulullah juga pesan kepada kita, wa ya'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Bekerjalah kalian untuk dunia kalian, kata Rasul, seakan-akan kalian hidup selamanya. Wa'mal akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan bekerjalah kalian untuk akhirat kalian, beramallah kalian untuk akhirat kalian, kata Rasul, seakan-akan kalian mati esok pagi. Inilah pesan Rasulullah kepada kita. Apapun persoalannya, apapun pekerjaan kita, apapun kegiatan kita, apapun aktivitas kita, maka ketika itu kita lakukan di sehari, lakukanlah dengan baik, dengan tujuan kebaikan, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, memenuhi kebutuhan keluarga, apalagi seorang suami menjalani kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Maka gunakanlah kesempatan yang Allah berikan pada siang harinya untuk bekerja dan berusaha. Maka ketika matahari telah tenggelam di barat, maka gunakan pula kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istirahat, untuk tidur, untuk melepaskan lelah dan penat kita. Jangan dibalikkan. Ini banyak juga orang ini, malamnya bekerja, malamnya begadang, malah siangnya tidur. Itu terbalik. Allah memberikan siang dan malam itu ada suatu aturannya. Makanya oleh sebab itu banyak mungkin manusia yang saat ini begadang sampai tengah malam, bukan hampir sampai subuh pun mereka nggak ngantuk, membuang-buang waktu, banyak melakukan suatu aktivitas yang tidak bermanfaat. Makanya ada sebab itu, sesuatu yang kita lakukan pada malam hari mungkin sampai larut malam, maka mungkin kita mengenal hal itu dengan begadang. Maka tema yang kita angkat pada saat ini adalah begadang yang dibolehkan menurut agama Islam. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, berbicara masalah begadang, tentu yang teringat dan terpikir bagi kita sesuatu yang kita nanti-nantikan, yang kita lakukan di tengah malam, bahkan sampai larut malam, hingga ada yang melakukan begadang itu sampai dekat subuh.
Mungkin itu yang terbayang bagi kita. Lantas kalau kita lihat sebentar lalu, kalau masalah begadang mungkin kadangkala banyak mungkin segi negatifnya ketimbang daripada segi positifnya. Dari segi ketahanan tubuh, tentunya tubuh tidak fit lagi, tidak energik lagi, tidak kuat lagi, tidak sehat lagi ketika dipergunakan tubuh untuk begadang sampai tengah malam. Bagaimana angin yang dingin merasuki ke dalam tubuh kita, itu merusak daripada kesehatan tubuh. Bagaimana pula kesehatan tubuh mungkin yang tidak mampu daripada segi ketahanan tubuhnya untuk menahan bagaimana dinginnya malam, tentulah merasakan suatu hal yang negatif di dalam kehidupan kita, terutama kepada kesehatan kita. Allah tidak berikan kesempatan kepada hambanya untuk merusak nama adanya dirinya. Lantas bagaimana pula kalau seandainya ada sesuatu al-ikhwal atau keadaan yang memberikan suatu manfaat kepada kehidupan manusia, yang waktunya itu harus sampai tengah malam, yang dinamakan dengan begadang. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, maka tema yang kita angkat pada saat ini adalah begadang yang dibolehkan dalam agama Islam. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, ternyata begadang itu bukan saja tidak diperbolehkan, akan tetapi ada pula begadang itu yang dibolehkan dalam pandangan agama kita. Lantas timbul mungkin pertanyaan pada benak kita, apa saja sih begadang yang dibolehkan oleh agama Islam? Begadang seperti apa yang dibolehkan dalam pandangan Islam? Mari kita lihat apa saja begadang yang dibolehkan dalam pandangan Islam. Yang pertama, begadang yang dibolehkan dalam pandangan Islam itu adalah begadang dengan tujuan menuntut ilmu. Nah ini, begadang dengan tujuan menuntut ilmu. Apa contohnya? Mungkin diadakan suatu wirid pengajian ataupun tausiah pada malam harinya hingga sampai larut malam, atau mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran sampai tengah malam, atau mencari ilmu pengetahuan dunia lainnya tanpa melalaikan untuk kepentingan akhirat, boleh, silakan. Bukankah menuntut ilmu itu Rasulullah menganjurkan kepada setiap kita? Thalabul ilma faridatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Bukankah Rasulullah mengatakan pada yang lainnya, tuntutlah ilmu itu ilal lahdi minal mahdi. Menuntut ilmu itu dari ayunan sampai ke dalahan. Apa maksudnya? Bahwasanya menuntut ilmu itu penting bagi kita seumur hidup loh. Kapanpun, siapapun, dimanapun, menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Nah, ketika tujuannya menuntut ilmu, maka hal ini diperbolehkan dalam pandangan Islam. Banyak mungkin kita lihat juga nih, ada pengajian-pengajian sampai jam 11 malam. Boleh. Tapi tujuannya menuntut ilmu, menambah wawasan agama. Boleh. Sesungguhnya manusia sholat dan tidur, sesungguhnya kalian mendapat pahala sholat ketika menunggu sholat. Nah, boleh kata Rasulullah. Di ketika kita menunggu
Amalan yang akan kita lakukan untuk tengah malam boleh begadang. Contohnya menunggu sholat, boleh. Untuk mendapatkan ibadah sholat, boleh. Misalnya kita bangun jam 12 malam sampai jam 4, lantas kita berzikir baca Quran, boleh. Dengan tujuan menuntut ilmu dan agama, bukan tujuan hura-hura. Ini banyak manusia mempergunakan malamnya itu untuk hura-hura, untuk tujuan kegiatan dunia. Apalagi mungkin menyambut tahun baru itu rela mereka tuh begadang, beramai-ramai ngumpul-ngumpul. Akan tetapi kalau seandainya urusannya urusan akhirat, maka agama Islam membolehkan, apalagi untuk tujuan menuntut ilmu. Berbicara masalah ilmu tentu penting bagi kehidupan kita. Kalau seandainya kita tanpa ilmu di atas dunia, mungkin merasakan kegelapan. Kenapa? Enggak tahu apa-apa. Bagaimana yang benar dan bagaimana yang salah. Mana yang memberikan manfaat, mana yang memberikan mudarat, mana yang boleh, yang tidak boleh, mana yang patut dan tidak patut, mana yang wajib, mana yang haram. Penting ilmu pengetahuan. Setampar apapun manusia, secantik apapun manusia, kalau nggak punya ilmu percuma saja. Contoh, kalau ada nih orang gila tapi cantik, siapa yang suka? Ada orang gila walaupun tampan, nggak ada yang suka. Kenapa? Ilmu nggak ada. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan, sehingga ilmu pengetahuan memberikan kesempatan dan peluang kepada setiap manusia menjadikan derajatnya tinggi di mata dunia ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah juga katakan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ini penting bagi kita. Allah meninggikan dari orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Nah ini, ternyata iman dan ilmu pengetahuan memberikan kesempatan kepada setiap manusia menjadikan dirinya tinggi derajatnya di sisi Allah dan di mata manusia. Jadi menuntut ilmu walaupun begadang sampai tengah malam dibolehkan. Bahkan kalau kita lihat tuh, orang-orang dulu itu mengajinya tengah malam loh. Kalau orang-orang dulu tuh ada yang mengaji itu setiap maghrib, setiap isya. Dulu waktu mungkin kita ada yang mengalami waktu kecil dulu, mungkin mengajinya ke tempat sesuatu yang di sana ada guru ngajinya. Lalu kita rame-rame ke sana tengah malam, setiap maghrib ke sana, lalu baca Quran, belajar mengaji. Bisa diajarkan mungkin ilmu-ilmu agama sampai mungkin jam 9 ataupun jam 10 mungkin. Apakah itu boleh? Boleh, dengan tujuan menuntut ilmu. Nah itulah begadang dengan tujuan menuntut ilmu diperbolehkan menurut agama kita. Kalau tidak menuntut ilmu, maka itulah yang tidak dibolehkan menurut agama. Ilmu itu penting untuk kita ambil, kita pelajari. Bukankah Rasulullah ketika ayat pertama diturunkan kepada beliau, ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kata pertamanya adalah Iqra. Apa itu? Bacalah. Begitu pentingnya menuntut ilmu pengetahuan, membaca kehidupan dunia, membaca kehidupan akhirat, membaca apapun yang ada dalam kehidupan kita. Mungkin itu lewat baca buku, ilmunya ada. Lewat baca buku yang lain, ilmunya juga dapat. Baca Al-Quran, ilmunya bertambah.
Boleh juga ilmu itu kita baca daripada media-media yang lainnya, asalkan kita gunakan dengan kebaikan boleh. Makanya boleh begadang dengan tujuan yang pertama itu untuk menuntut ilmu. Nah, yang kedua, boleh begadang tapi dengan tujuan demi kemaslahatan umat. Nah, kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, demi kemaslahatan umat, demi kebaikan umat, demi kepentingan umat, boleh apapun boleh kita lakukan asalkan itu untuk kepentingan umat, kepentingan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah begadang bersama Abu Bakar dan aku menyertai bersama kaum muslimin, kata Rasulullah. Hadis rawahu Tirmizi. Ternyata Rasulullah pun pernah begadang bersama Abu Bakar, akan tetapi untuk kepentingan umat, untuk kemaslahatan umat, apapun itu bentuknya. Mungkin untuk memperjuangkan umat Islam, memberikan umat Islam itu suatu pengetahuan kebaikan, atau dalam rangka melakukan suatu acara, tapi acara untuk mensyiarkan agama Islam, boleh. Rasulullah pun juga melakukan hal itu. Jadi artinya apa? Untuk kemaslahatan umat, untuk kepentingan umat, maka diperbolehkan yang namanya begadang. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, jangan untuk kepentingan lain. Rasulullah memang menganjurkan kita begadang asalkan itu tepat sasaran, diperbolehkan oleh agama. Kalau enggak diperbolehkan oleh agama, enggak usah begadang. Nah, ini. Yang ketiga, apa tujuan begadang yang dibolehkan oleh agama? Yang ketiga, tujuannya untuk sholat, dan dalam perjalanan boleh begadang. Kalau untuk tujuannya sholat, boleh, silakan. Misalnya kita ingin sholat malam, contohnya sholat tahajud di sepertiga malam terakhir, bangunnya jam 1, begadang sampai jam 4. Apa tujuannya sholat? Nah, itu bukan saja dibolehkan, tapi sangat dianjurkan oleh agama. Melakukan suatu ibadah di sepertiga malam terakhir, bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta hajat kita kepada Allah. Bahkan di sepertiga malam terakhir itu adalah kesempatan bagi setiap orang muslim, orang yang beriman, terkabul doanya. Bahkan waktu-waktu itu ada waktu, salah satu waktu yang makbul untuk berdoa kepada Allah. Besar peluang yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berdoa di sepertiga malam terakhir. Maka begadang dengan tujuan ibadah sholat dan syafat, maka dibolehkan oleh agama, dibolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin banyak pada saat ini kita yang belum melakukan ibadah sholat tahajud mungkin, atau sholat tahajudnya masih kurang mungkin. Maka kesempatan emas bagi kita pada saat ini, mumpung nih lagi hidup, lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, diberikan kesempatan, kemudahan lagi. Bahkan pada saat ini ada WC-nya itu atau tempat wuduknya itu yang batasannya hanya pintu dengan kamar saja. Di dalam kamar itu dibikin WC, gampang pada saat ini. Terus bangun langsung ambil wudhu, sholat.
Maka kesempatan itu dibolehkan oleh agama melalui begadang. Boleh. Maka anda anjurkan menambah-nambah amal ibadah kita kepada Allah, mempertebal amal yang kita ibadah kita pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tahajud itu luar biasa, godaannya banyak tapi pahalanya luar biasa diberikan Allah. Kenapa? Bangun tengah malam itu nggak gampang loh, sulit loh, banyak godaannya, cuacanya dingin, anginnya dingin, mata ngantuk, akan tetapi luar biasa pahalanya. Maka begadang untuk tujuan sholat itu dan safar itu maka dibolehkan oleh agama sepanjang tidak ada al-ikhwal yang kita lakukan untuk urusan duniawi. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun anda berada, selanjutnya apalagi begadang yang dibolehkan oleh agama? Yang dibolehkan oleh agama begadang selanjutnya adalah begadang bersama keluarga dan tamu, tapi tidak untuk maksiat. Boleh, silakan begadang bersama keluarga ataupun ada tamu yang datang kepada kita, tapi dengan tujuan tidak untuk maksiat. Apa contohnya? Mungkin gampang kita lihat sebagai contoh saat ini. Mungkin kita melakukan suatu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinamakan pernikahan, lalu dilakukan acara walimah misalnya. Lalu acara walimah itu tentu butuh waktu untuk mendekorasi. Nah, untuk kepentingan keluarga dan untuk kepentingan tamu boleh begadang untuk menghias rumah kita, contohnya boleh. Tapi dengan syarat jangan ikuti hal yang berbau maksiat. Nah itu hati-hati juga nih. Boleh silakan, tapi hati-hati dengan al-ihwal yang menyebabkan kita terjerumus kepada lembah maksiat. Jangan sampai karena kita mencari pahala mengamalkan sunnah Rasulullah lantas maksiat ikut di dalamnya, percuma saja. Jadi untuk kepentingan keluarga dan tamu tapi tidak untuk menimbulkan suatu maksiat, maka begadang seperti itu dibolehkan menurut agama. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun anda berada, jadi kalau seandainya ada suatu acara keluarga, apapun bentuk dan tipenya, maka begadang dibolehkan asalkan sejauh tidak menimbulkan suatu maksiat. Kita harus yakinkan apakah nanti maksiat bisa akan jauh dan tidak terdapat dalam acara kita. Kita pastikan, baik itu mungkin dari segi keamanannya, dari segi tanggung jawabnya, apapun bentuknya, dipastikan tidak ada maksiat dalam begadang untuk kepentingan tamu dan keluarga. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun anda berada, selanjutnya begadang yang dibolehkan menurut agama Islam itu adalah begadang para mujahid yang menjaga dan mengamankan suatu negeri atau negara. Nah ini sangat penting, ini sangat diperbolehkan menurut agama. Apa contohnya? Mungkin para mujahid, para pejuang, para pahlawan yang menjaga perbatasan negara kita dengan negara yang lain, menjaga kedaulatan, persatuan dan kesatuan negara kita, boleh. Bahkan amat sangat dianjurkan begadang di sana. Bahkan mereka itu berjuang mati-matian untuk mempertahankan negara kita, bangsa kita daripada serangan yang memungkinkan membuat kecelakaan atau kegaduhan kepada negara kita. Maka begadang seperti itu bahkan luar biasa pahalanya. Banyak mungkin kita lihat nih, para pejuang-pejuang kita, mujahid kita,
yang berjuang siang malam mempertahankan kedaulatan negara kita, pertahankan negara kita, menjaga negara kita baik dari serangan musuh ataupun yang mau mungkin yang mengotak-atik persatuan dan kesatuan. Maka mujahid seperti itu dibolehkan menurut agama, bahkan mendapatkan suatu pahala yang luar biasa. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, mudah-mudahan kalau seandainya kita belum mengetahui selama ini bagaimana begadang yang dibolehkan menurut agama dan bagaimana pula begadang yang tidak dibolehkan oleh agama, maka begadang menurut agama yang kita sampaikan pada saat ini adalah begadang-begadang yang tidak perlu untuk kita ragukan lagi. Sebab kenapa? Ada suatu manfaat yang sangat luar biasa dari begadang seperti yang kita lakukan. Maka kita sampaikan kembali bahwasanya begadang yang dibolehkan dalam Islam itu adalah begadang dengan tujuan menuntut ilmu yang pertama, yang kedua demi kemaslahatan umat, yang ketiga untuk tujuan sholat dan safar, yang keempat berdagang bersama keluarga dan tamu tapi tidak menimbulkan suatu hal yang maksiat, yang kelima begadang para mujahidin yang menjaga dan mengamankan negeri. Mudah-mudahan tausiah yang kita sampaikan pada saat ini memberikan suatu tambahan ilmu pengetahuan, suatu tekad dan suatu kemauan di ketika ada kepentingan yang tidak bertentangan dengan agama, maka boleh begadang, akan tetapi di ketika merusak jiwa dan raga kita, memberikan suatu mudarat dalam kehidupan kita, maka begadang seperti itulah yang tidak dibolehkan menurut agama kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Ya, terima kasih kepada Ustaz Ubi kita ucapkan yang telah menyajikan ya kajian tausiah subuh mengenai begadang yang dibolehkan di dalam Islam.